Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irina Claresta Purba. Saya dari mahasiswa Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas saya pada mata kuliah Teori Sosial mengenai perspektif petani terhadap pandemi COVID-19. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. COVID-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Pandemi corona COVID-19 telah mengubah rutinitas kegiatan kita sehari-hari, tak hanya di luar tetapi juga di dalam rumah. Anak-anak tidak lagi belajar di sekolah seperti biasa. Demikian juga para orang dewasa. Semua itu dilakukan guna memutus mata rantai pandemi COVID-19. Rutinitas yang berubah tentu juga mengubah jadwal kegiatan sehari-hari. Jika biasanya bertemu dengan banyak orang ataupun pergi ke sejumlah tempat jadi agenda sehari-hari, nampaknya hal itu tidak bisa dilakukan untuk waktu sekarang-sekarang ini. Fenomena COVID-19 di Indonesia dan negara-negara yang lain menjadi sebuah bencana. Virus corona ini berdampak bagi perekonomian karena adanya pembatasan segala pertemuan dan dialihkan dalam bentuk pertemuan virtual, sehingga seseorang yang harus bekerja di luar kesulitan dalam menghadapi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di masa COVID-19 sekarang ini. Baiklah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pendapat petani terhadap pandemi COVID-19? Yang kedua, apa saja perubahan yang terjadi pada petani selama pandemi COVID-19? Yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat dilakukan petani dalam menghadapi pandemi COVID-19? Baik, teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial, yaitu dari teori Max Weber. Dari teorinya tentang tindakan sosial ini, Weber mendefinisikan konsepnya tentang tindakan ekonomi. Menurutnya, tindakan ekonomi adalah tindakan sosial yang berorientasi ekonomi, yakni upaya memenuhi kebutuhan, termasuk di dalamnya upaya menguasai sumber daya ekonomi dan mencari keuntungan. Informan dalam penelitian ini adalah yang pertama, yaitu Esinaga, berumur 53 tahun, seorang petani. Yang kedua, J. Pasaribu, berumur 57 tahun, seorang petani. Yang ketiga, P. Purba, berumur 61 tahun, seorang petani. Baiklah, pada pembahasan terdapat pendapat petani terhadap pandemi COVID-19. Yang pertama, pada informan E. Sinaga, berpendapat bahwa virus corona ini membuat pekerjaan menjadi terganggu dan pendapatan pun jadi berkurang. Sebagai seorang ayah yang biasanya bekerja di luar menjadi sulit karena berlakunya work from home, membuat susah untuk berinteraksi dengan orang-orang, apalagi pekerjaan sebagai petani yang mengharuskan untuk keluar rumah. Kemudian pada informan yang kedua, J. Pasaribu, pendapatnya terhadap pandemi COVID-19 adalah virus COVID-19 ini sangat meresahkan, membuat ketakutan dan kecemasan karena melihat sudah banyak yang terkena dan bahkan meninggal dunia. COVID-19 ini juga membuat orang-orang sulit beraktivitas di luar rumah dan menjenuhkan karena harus berada di rumah dalam waktu yang cukup lama. Kemudian pada informan yang ketiga, P. Purba, pendapatnya terhadap pandemi COVID-19 adalah virus corona COVID-19 yang terjadi saat ini merupakan virus yang sangat mematikan dan mempersulit orang yang beraktivitas di luar rumah. Sekarang sangat sulit melakukan pekerjaan di luar rumah dan membuat kekhawatiran terhadap kesehatan dan juga terhadap perekonomian keluarga. Virus corona ini membuat pekerjaan menjadi terganggu dan pendapatan pun jadi berkurang, menjadi susah untuk berinteraksi dengan banyak orang. Perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Pada informan pertama, E. Sinaga mengatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi selama COVID-19 ini adalah adanya perubahan dalam hal aktivitas, yang dimana sebelum adanya pandemi ini, setiap orang bebas untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini membuat sulit dan terbatas. Selama pandemi, saya menjadi kesulitan untuk keluar rumah karena pekerjaan saya ke sawah yang cukup jauh.
saya menjadi khawatir akan terpapar virus di jalan ketika hendak keluar rumah. Kemudian pada informan kedua, J. Pasaribu mengatakan bahwa dalam hal menjaga kebersihan mengalami perubahan yang dulunya tidak terlalu peduli dengan kebersihan, tetapi setelah adanya COVID-19 ini lebih menjaga kesehatan dengan lebih sering mencuci tangan sampai menjaga kebersihan lingkungan rumah. Kejenuhan juga mulai terasa karena seseorang yang biasanya keluar rumah harus melakukan aktivitas di dalam rumah dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, pada informan P. Pasaribu mengatakan bahwa COVID-19 ini memunculkan perubahan dari hal kebiasaan seperti yang harus bekerja di luar, tetapi setelah COVID-19 ini harus berdiam diri di rumah dan melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Apalagi yang mengharuskan pekerjaan keluar rumah sekarang menjadi sulit karena membatasi interaksi, sehingga khawatir jika tidak bisa bekerja akan berdampak pada ekonomi keluarga. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan. Pada informan pertama, Sinaga mengatakan bahwa solusi yang dapat dilakukan dengan mengikuti segala anjuran kebijakan pemerintah dalam mencegah meluasnya wabah COVID-19, yaitu untuk selalu berjaga jarak, tetap di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak, memakai masker ketika keluar rumah, tidak mudik, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Ada informan yang kedua, J. Pasaribu mengatakan bahwa solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan informasi yang memang benar dari sumber yang terpercaya, sehingga masyarakat tidak perlu merasakan panik dan takut yang berlebihan. Pemahaman masyarakat akan bahaya virus corona sangatlah kurang, sehingga menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Dengan mengikuti protokol kesehatan masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah, virus ini dapat kita cegah tanpa harus mengikis rasa kemanusiaan, kepedulian, dan toleransi yang menjadi budaya masyarakat Indonesia. Kemudian pada informan yang ketiga, P. Purba mengatakan bahwa solusi yang dapat dilakukan di masa pandemi sekarang ini adalah dengan meningkatkan rasa peduli, berbagi, dan toleransi antar sesama. Kita ketahui bahwa banyak warga masyarakat yang sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Alangkah baiknya kita mulai membangkitkan semangat gotong royong untuk saling berbagi, mulai kembali membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kegiatan ini bisa dilakukan di ruang lingkup RT, RW, dusun, dan desa atau kelurahan dengan cara mengumpulkan data warga yang memang layak untuk dibantu yang mengalami kesulitan ekonomi. Telah sampai kepada kesimpulan dari pemaparan yang telah dijelaskan adalah virus COVID-19 yang terjadi saat ini merupakan virus yang sangat mematikan yang menyerang sistem pernafasan hingga mempersulit orang yang beraktivitas di luar rumah. Virus COVID-19 juga membuat perubahan dalam setiap aktivitas seseorang. Perubahan dalam aktivitas di luar rumah dan juga di dalam rumah. COVID-19 juga dapat membuat seseorang merasa jenuh dan bosan karena hanya melakukan aktivitas di rumah terus-menerus. Pandemi COVID-19 ini juga sangat berdampak pada perekonomian yang dirasakan oleh para petani. Tetapi COVID-19 ini juga menumbuhkan kebiasaan baru yang baik dengan lebih menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan agar terciptanya kebiasaan yang lebih baik dan sehat. Sekian penjelasan saya mengenai perspektif petani terhadap pandemi COVID-19. Jika ada penjelasan yang kurang atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.